Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Amarangana Ujualita dengan NIM K7122026 dari kelas 1G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi yaitu Pancasila Era Prakemerdekaan yang merupakan salah satu subbab materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Di video pembelajaran ini, Pancasila Era Prakemerdekaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, zaman penjajahan. Yang kedua, kebangkitan nasional. 3, periode pengusulan Pancasila. 4, periode perumusan Pancasila. Dan yang kelima, periode pengesahan Pancasila. Zaman penjajahan. Zaman penjajahan dimulai ketika bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Pada zaman ini, tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, sehingga perjuangan melawan penjajah secara fisik dilakukan secara mandiri-mandiri di setiap daerah masing-masing. Rakyat mudah diadu domba, sehingga mudah dipecah belah. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat Indonesia semakin miskin dan bodoh karena penjajahan tersebut. Oleh karena itu, untuk semboyan yang berbunyi "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" merupakan semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Karena tanpa persatuan, kita tidak akan bisa mengusir penjajah. Kebangkitan nasional. Indonesia pada abad ke-20 mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-20 untuk mengubah bentuk perlawanan, yaitu dengan membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan mendirikan berbagai organisasi politik di samping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Dimulai dengan didirikannya suatu organisasi yang bernama Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dengan tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Kemudian barulah bermunculan organisasi pergerakan lain yaitu Serikat Dagang Islam tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi pergerakan politik dengan nama Serikat Islam tahun 1911 di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Pada masa ini juga adanya perjuangan PNI tahun 1927 yang menitik beratkan pada kesatuan nasional yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawan. Periode pengusulan Pancasila. Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa dalam sidang PPUPKI menampilkan beberapa pembicara, diantaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan mengenai dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Periode perumusan Pancasila.
Dalam rangka janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang, maka pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia diberikan kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian meresmikan Dokuritsu Junbi Kosakai atau sering disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Mei 1945. PPUPKI ini diketuai oleh DR KRT Rajiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua yakni RP Suroso dan seorang Jepang bernama Ichi Bangase dan anggota sebanyak 60 orang. Di dalamnya termasuk Ir Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Pada sidang pertama PPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan mengemukakan pendapatnya bahwa harapan masyarakat memiliki 5 asas atau dasar, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 30 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya mengenai teori-teori negara. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas. Dan yang ketiga, paham negara integralistik. Pada hari keempat, yakni pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang PPUPKI mengenai dasar negara Indonesia Merdeka, mengemukakan bahwa ada 5 prinsip dasar negara yang akan dibentuk. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima prinsip ketuhanan. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno juga secara eksplisit menyebutkan 5 prinsip-prinsip tersebut dengan penyebutan Pancasila, bukan Pancadharma. Sila dimaknai sebagai asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah bangsa Indonesia berdiri yang kekal dan abadi. Oleh karena pidato itulah, kemudian Soekarno dianggap sebagai penggali istilah Pancasila. Sidang-sidang pertama Dokuritsu Junbi Kosakai tersebut tidak menghasilkan suatu rumusan atau kesimpulan. Yang dilakukan adalah mendengarkan pandangan umum dari anggota-anggota yang ingin mengajukan gagasannya. Kemudian, panitia mengadakan semacam reses selama 1 bulan lebih hingga tanggal 10 Juli 1945. Kemudian, dihasilkan pula rumusan ketiga dari panitia yang disusun oleh panitia 9. Hasil karya dari panitia itu diselesaikan pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam dokumen itu termaktub rumusan ketiga Pancasila yang jika diuraikan akan berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, Dokuritsu Junbi Kosakai mengadakan sidang terakhir untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang kedua PPUPKI ini yaitu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalam alinea keempat Piagam Jakarta ini terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Naskah awal pembukaan hukum dasar ini yang dijuluki sebagai Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan di beberapa kalimat dan paragraf.
Ketika pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya yaitu takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Keesokan harinya, 7 Agustus 1945, pemerintah kedudukan Jepang di Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pada pertengahan Agustus akan dibentuk PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada paginya, 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total 21 anggota. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka pada saat itu disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia segera diproklamasikan, karena mereka tanggap terhadap situasi politik pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukannya termasuk di Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Pada awal kelahirannya, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut terlihat dari betapa sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak akan digunakan Indonesia merdeka. Inilah perjalanan The Founding Fathers yang dengan teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.